Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anakku, siswa-siswa SMK Negeri 2 Salatiga. Kali ini Pak Arif akan mengajarkan materi fisika. Topiknya adalah efek Doppler. Efek Doppler ini sering kita alami. Kalau kita berdiri di pinggir jalan, kemudian ada kendaraan yang lewat sambil membunyikan klakson, maka klakson yang terdengar oleh telinga kita itu akan terasa naik atau turun nadanya. Sebagaimana kita ketahui, nada suara do, re, mi, fa, sol itu adalah perbedaan frekuensi. Semakin tinggi nadanya, maka frekuensinya juga semakin tinggi. Semakin rendah nada suaranya, maka frekuensinya juga semakin rendah. Contoh, kalau kita berdiri di pinggir jalan, kemudian ada kendaraan yang lewat sambil membunyikan klakson, seperti ini. Ya, pasti sering mengalami kan? Nada yang terdengar di telinga kita itu ada terasa beda. Semula dari jauh rendah, semakin dekat tinggi, kemudian menjauh rendah lagi. Itulah yang disebut dengan efek Doppler. Ya. Apa itu efek Doppler? Naik turunnya frekuensi bunyi yang terdengar oleh pendengar itu karena akibat dari pergerakan sumber bunyi atau pendengarnya sendiri. Jadi sumber bunyi yang bergerak atau pendengarnya yang bergerak. Misalnya, suatu sumber bunyi mengeluarkan frekuensi setara dengan nada suara sol. Sol, nada suara. Nada suara yang terdengar oleh pendengar itu bisa turun menjadi nada suara fa atau naik menjadi nada suara la. Kalau kita buat angka misalnya, frekuensi sumber bunyinya, nada suaranya sol itu frekuensinya 300 Hz. Frekuensi yang didengar bisa turun menjadi 200 Hz. Misalnya ini nada suara fa. Atau naik menjadi 400 Hz. Ya, ini misalnya nada suara la. Nah, naik turunnya frekuensi itulah yang disebut dengan efek Doppler. Bagaimana persamaan efek Doppler? Persamaan efek Doppler seperti ini. Frekuensi yang didengar itu sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus dengan kecepatan gerakan pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara minus plus kecepatan sumber bunyi dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Ada plus, ada minus, ada minus, ada plus. Apa maksudnya? Sebagaimana kita ketahui, efek Doppler tadi terjadi ada dua elemen, sumber bunyi sama pendengar. Nah, sumber bunyi sama pendengar itu akan terjadi efek Doppler ketika kedua-duanya bergerak atau salah satunya yang bergerak. Kalau kedua-duanya bergerak atau salah satunya bergerak, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan saling mendekati atau kemungkinan saling menjauhi. Nah, mendekati sama menjauhi inilah yang mempengaruhi tanda plus minus pada kecepatan pendengar dan kecepatan sumber bunyi. Kalau kecepatan pendengarnya itu plus, berarti pendengarnya itu adalah mendekat. Tetapi kalau pendengarnya itu menjauhi sumber bunyi, maka tandanya adalah negatif, minus. Berarti ini V dikurangi VP, seperti itu. Bagaimana untuk yang sumber bunyi? Nah, kebalikannya. Kalau sumber bunyinya ini mendekati siapa? Mendekati pendengar, maka tandanya adalah minus. Tetapi kalau sumber bunyinya ini menjauhi, maka tandanya adalah plus. Sebagaimana kita ketahui, kalau pembagi itu nilainya lebih besar, maka hasilnya lebih kecil. Tetapi kalau pembagi itu nilainya lebih kecil, hasilnya malah justru lebih besar atau berbanding terbalik. Contoh, Anda punya 10 roti. Dibagi bilangan kecil, misalnya 2, maka masing-masing mendapat 5. Nilainya besar, 5 toh. Nah, sekarang kalau dibalik, Anda punya 10 roti. Dibagi angka 5. 5 itu angka besar. Tapi bagaimana hasilnya? Hasilnya masing-masing hanya dapat 2, lebih kecil, seperti itu. Contoh soal kalau ada dua sumber dan pendengar yang saling mendekati. Sambil membunyikan klakson, mobil bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Dari arah berlawanan, Andi berlari ke arah
kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika frekuensi klakson mobil tersebut 660 Hz dan kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi klakson yang didengar oleh Andi itu berapa? Kita buat sketsa seperti ini. Mobilnya bergerak ke kanan 10 meter per sekon, Andinya bergerak ke kiri 10 meter per sekon. Kedua-duanya bagaimana? Saling mendekati. Kita analisa sekarang. Ya. Pendengarnya mendekat. Kalau pendengarnya mendekat, maka VP-nya tandanya plus. Sementara sumbernya mendekat, berarti VS-nya adalah minus. Kita masukkan angkanya. Nah, V-nya 340, VP-nya plus 10. V-nya 340, VS-nya minus 10. Frekuensi sumbernya 660 Hz. Hasilnya berapa? 700 Hz. Kita bandingkan. Ternyata frekuensi yang didengar adalah lebih tinggi daripada frekuensi sumber. Secara logika saja, karena keduanya saling mendekat, maka frekuensinya akan naik. Sekarang bagaimana kalau saling menjauhi? Baik mobil dan Andi. Andinya ke kanan, mobilnya ke kiri. Berarti saling menjauhi. Kita analisa. Pendengarnya menjauh, berarti VP-nya minus. Menjauh. Nah, minus. Sumbernya menjauh, berarti VS-nya plus. Nah, kita masukkan angkanya. 340 minus 10. 340 plus 10 kali 700. Berapa hasilnya? Ya, 660 Hz. Bagaimana hasil akhirnya? Ternyata menurun frekuensinya, berkurang. Semula 700 menjadi 660 Hz. Masuk akal, karena secara logika pendengarnya ini menjauhi sumber bunyi. Sekarang, kalau pendengarnya yang diam, sementara sumber bunyinya yang bergerak ke kanan atau mendekat, kita analisa. Pendengarnya diam, berarti kecepatannya 0. Sumber bunyinya adalah mendekat, berarti kecepatannya minus. Nah, kita masukkan ke sini. VP-nya 0. Kalau 0 itu mau plus mau minus sama saja. Sumber bunyinya mendekat, tandanya minus. Kita masukkan angkanya sekarang. 340 tambah 0. 340 dikurangi 10 kali 660. Hasilnya berapa? 340 dibagi 3, 30 kali frekuensi. Hasilnya 340 dibagi 1 kali 2. Ini disederhanakan. Hasilnya 680. Bagaimana kondisinya? Naik. Logikanya masuk akal. Karena sumber bunyinya mendekat, maka frekuensinya jadi naik. Nah, contoh berikutnya. Sekarang gantian. Sumber bunyinya yang diam, tetapi pendengarnya Andinya bergerak ke kiri. Kita analisa sekarang. Pendengarnya mendekat, berarti VP-nya plus. Sumber bunyinya diam, berarti 0. Mau plus mau minus, nggak masalah. Kita masukkan angkanya. 340 plus 10. 340 plus 0 kali 680. Hasilnya 700 Hz. Ya, bagaimana? Naik. Semula 680 Hz menjadi 700 Hz. Logikanya masuk akal juga karena pendengarnya mendekat. Ya. Contoh berikutnya. Sekarang kalau sumber bunyi dan pendengar itu berjalan searah, satu arah. Misalnya ini ke kanan semua. Pendengarnya ke kanan 10 meter per sekon, sumber bunyinya ke kanan juga 10 meter per sekon. Berarti ini kecepatannya sama. Kalau kecepatannya sama, bagaimana frekuensinya kira-kira? Nah, gitu. Kita analisa. Pendengarnya mendekat. Loh, kok mendekat bagaimana ceritanya? Ya, karena ini pendengarnya ini kan menghadap ke kanan juga. Jadi bergerak, berusaha mendekat meskipun tidak akan kesampaian karena kecepatannya sama. Maka kalau pendengarnya mendekat, VP-nya adalah plus. Bagaimana sumbernya? Sumbernya ini menjauh apa mendekati secara logika? Sumber bunyinya adalah menjauh. Mengapa? Karena dia ya berada di depannya pendengar, berarti kan menjauhi. Kalau menjauhi berarti VS-nya adalah plus. Kita masukkan angkanya. 340 plus 10. Terus penyebutnya 340 plus 10. Bagaimana hasilnya? Pembilang dan penyebut nilainya sama. Berarti nilainya 1. 1 kali 680. Berarti hasil akhirnya bagaimana ini? Sama.
Berarti frekuensi yang dikeluarkan sumber bunyi sama frekuensi yang dihasilkan didengar oleh pendengar adalah sama. Nah, sekarang bagaimana kalau kecepatannya berbeda? Pendengarnya 10 meter per sekon, sumber bunyinya 20 meter per sekon. Berarti sumber bunyinya ini jauh lebih cepat. Bagaimana frekuensi yang didengar? Kita analisa. Pendengarnya mendekat, oke, VP-nya plus, mendekat ya, karena berusaha mau mendekati, meskipun tidak akan ketemu, karena kecepatannya mobil ini lebih cepat. Bagaimana sumbernya? Sumbernya ternyata menjauhi. Ya, kalau menjauhi, VS-nya adalah plus. Kita masukkan angkanya. Ya, VP-nya plus 10, VS-nya plus 20. Hasilnya 350 dibagi 360 kali 680. Hasilnya 661 Hz. Bagaimana dengan frekuensi sumbernya? Ternyata lebih kecil atau menurun. Masuk akal apa enggak? Jelas masuk akal. Mengapa? Karena ini pendengarnya tertinggal. Karena kecepatan pendengar lebih kecil daripada kecepatannya sumber bunyi. Nah, sekarang dikerjakan. Ini ada Andi yang bergerak ke kanan, kecepatannya 20 meter per sekon, mobilnya ke kanan juga, tapi kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan mobil lebih rendah daripada kecepatannya Andi. Nah, berarti kalau logikanya ini, Andi akan bisa mengejar mobil karena kecepatan Andi lebih besar. Nah, bagaimana sumber bunyinya mendekati atau menjauhi? Bagaimana pendengarnya mendekati atau menjauhi? Nah, silakan kalian memberi jawaban di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami materi efek Doppler ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.